Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah analisis lokasi dan keuangan ingin mempresentasikan materi kami yaitu market share. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rizal Dava dengan 4 digit NRP terakhir 1064. Nama saya Yudhistira Galang Ramadan dengan 4 digit NRP terakhir 1055. Nama saya Krisna Legenda dengan 4 digit NRP terakhir 1061. Nama saya Aditya Yudowisono dengan 4 digit NRP terakhir 1149. Untuk outline yang akan kami sampaikan ya ini ada 13. Yang pertama ya ini central place theory, yang kedua market share, yang ketiga perbandingan teori central place dan market share, yang keempat multi kriteria decision making, dan yang kelima spatial clustering. Untuk yang keenam yaitu perbandingan multi kriteria decision making dengan spatial clustering, yang ketujuh Rayleigh's law, ke-8 converse modification, 9 half model, 10 O'Kelly-Miller synthesis, yang ke-11 ada P-median model, yang ke-12 ada location allocation, dan yang terakhir yaitu practicum half model. Baik, jadi pertama adalah central place theory. Jadi kita refresh ingatan kita terhadap teori yang kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi CPT sendiri adalah teori yang menjelaskan mengapa permukiman tersebar di ruang dengan pola tertentu, yaitu kota besar, kota kecil, dan desa. Jadi terdapat dua argumen untuk teori ini. Yang pertama adalah dari Christopher yang berargumen bahwa central place sendiri adalah kota yang berperan sebagai pusat yang menyediakan barang dan jasa bagi wilayah di sekitarnya dan berperan sebagai supply side. Lalu untuk Kohler sendiri, dia berargumen bahwa titik pusat dibentuk dari permintaan atau demand side. Ia membangun teorinya dari kondisi keseimbangan umum sehingga terbentuk wilayah pasar secara alami dan interaksi produsen dan konsumen. Jadi konsep-konsep intinya adalah dari Kohler sendiri yang menghasilkan hierarki inti pusat wilayah yang berbentuk jaringan heksagonal dengan jenis K sama dengan 3 itu berprinsip pada pasar, lalu K sama dengan 4 itu berprinsip pada transportasi, lalu K sama dengan 7 itu berprinsip administratif. Lalu untuk Wall sendiri, ia menghasilkan konsep rotasi jaringan heksagonal di sekitar wilayah untuk meminimalkan jarak perjalanan sehingga menghasilkan sektor-sektor city bridge dan city port. Next. Oke, jadi ini adalah implementasi CPT sendiri dalam bidang PWK, yaitu pertama adalah penetapan hierarki pusat pelayanan, itu penetapan hierarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Lalu perencanaan jaringan fasilitas publik itu untuk menentukan lokasi untuk pengembangan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain yang efektif dan efisien berdasarkan jarak dan kapasitas. Lalu ada analisis struktur ruang wilayah. Ya, CPT digunakan untuk menganalisis mengenai ketimbangan hierarki dalam suatu wilayah, ketersediaan dan persebaran fasilitas pelayanan dan proporsi sistem perkotaan. Keunggulan sendiri CPT sendiri untuk PWK itu yang pertama adalah kerangka analitik yang sistematis dan terukur. Jadi CPT tidak hanya deskriptif, tapi juga dapat dikuantifikasi melalui indeks sentralitas, analisis threshold, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah untuk wilayah yang belum berkembang penuh. Jadi sendiri menyediakan arahan mengenai orde pelayanan yang dibutuhkan dan lokasi yang cocok untuk perencanaan wilayah dalam tahap pembangunan hierarki pusat pelayanan dan bersifat integratif. Ya, karena menghubungkan dimensi ekonomi seperti pasar, permintaan, efisiensi, lalu sosial, seperti aksesibilitas, layanan, dan spasial, itu distribusi geografis dalam satu kerangka. Next. Maksudnya adalah market share, yaitu topik utama pada materi ini. Jadi market share sendiri adalah porsi penguasaan suatu pasar yang diraih oleh satu perusahaan dalam waktu periode tertentu. Jadi market share sendiri merupakan hasil dari upaya marketing suatu perusahaan seperti iklan, kualitas produk, harga, hubungan distribusi, dan aktivitas penjualan yang semuanya akan dievaluasi relatif terhadap saing. Jadi Bhattacharya et al. Selanjutnya membedakan dua jenis utama, yaitu revenue market share dan unit market share. Jadi revenue market share sendiri rumus ini adalah dari rumusnya sendiri adalah total penjualan dari suatu perusahaan dibagikan dengan total perusahaan pasar keseluruhan dikali 100. Dan ini digunakan untuk prediktor terhadap profit suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah unit market share. Dari rumusnya sendiri adalah total jumlah unit terjual oleh perusahaan tersebut dibagikan dengan total unit yang terjual dalam suatu pasar dikali 100. Dan ini digunakan sebagai prediktor jangkauan persebaran suatu produk.
Jadi sejarahnya market share sendiri itu lahir dari kebutuhan untuk membaca posisi pasar. Jadi perusahaan perlu tahu produk kita itu apakah menguasai pasar atau kalah dari pesaing. Lalu yang kedua adalah Arthur C. Nielsen Sr. Ya, orang ini itu sebagai tokoh awal pentingnya market share. Jadi pada tahun 1923 ia mendirikan A.C. Nielsen Company sebagai dasar riset pasar modern. Lalu Nielsen mengubah riset pasar dari tebakan menjadi data. Jadi ia mulai memakai survei, ahli toko, dan data penjualan untuk melihat kekuatan produk di suatu pasar. Lalu pada tahun 1930-an, konsep market share mulai terbentuk jelas. Jadi produk tidak lagi dinilai hanya dari penjualan, tetapi dari bagiannya terhadap total pasar. Market share sendiri lalu digunakan sebagai alat persaingan bisnis, di mana perusahaan mulai membandingkan performa mereka dengan kompetitor secara lebih objektif. Next. Jadi ini tokoh-tokoh penting market share. Yang pertama tadi Arthur C. Nielsen Sr. sebagai konseptor dari market share. Lalu dikembangkan oleh anaknya itu Arthur Nielsen Jr. dan akhirnya diadaptasi lebih lanjut ke dunia modern dengan Horace Herfindahl, Bruce Henderson, dan Albert O. Hirschman. Next. Jadi market share untuk perusahaan bisnis itu fungsinya adalah untuk menjadi alat manajemen dan monitoring suatu kegiatan pemasaran atau marketing. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan pemasaran, lalu sebagai metrik alat atau alat ukur pemasaran, lalu memantau kinerja dari pemasaran itu. Yang pentingnya apa sih bagi suatu perusahaan dengan menggunakan market share? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan market power, yaitu perusahaan dengan share yang atau penguasaan pasar tinggi itu dapat menarik para investor, supplier, dan distributor kepada pihak mereka. Lalu ada quality signaling, di mana perusahaan yang memiliki share atau penguasaan pasar yang tinggi itu memiliki kredibilitas tinggi sehingga memberi sinyal kualitas bagi investor, supplier, distributor, dan para konsumen. Jadi pada intinya market share itu gunanya adalah untuk menarik para investor melalui pangsa pasar yang besar atau tinggi untuk menerima modal bagi bisnis atau perusahaan mereka. Next. Jadi selain untuk bisnis, market share dapat digunakan juga dalam bidang PPK. Jadi yang pertama adalah untuk pengembangan ekonomi daerah. Jadi market share sendiri dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau suatu daerah yang layak dikembangkan. Lalu kedua adalah analisis daya saing wilayah atau kota dengan mengukur penguasaan pasar investasi dan sumber daya suatu wilayah atau kota terhadap wilayah atau kota lainnya. Lalu yang ketiga adalah perencanaan kawasan industri, di mana analisis market share sendiri dapat digunakan untuk bagi planner untuk menilai kapasitas dan potensi dari pengembangan kawasan industri di suatu wilayah. Keunggulannya apa untuk di bidang PPK? Jadi yang pertama adalah sebagai indikator komparatif yang terukur. Jadi market share sendiri memberi nilai yang dapat dibandingkan antar wilayah berbasis kuantitatif. Lalu yang kedua adalah penetapan target pengembangan, di mana planner dapat menetapkan target share atau penguasaan investasi atau lapangan kerja. Lalu mendeteksi dominasi spasial, di mana market share sendiri dapat mengidentifikasi kawasan yang mendominasi penarikan aktivitas ekonomi sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan antara CPT itu sendiri dan juga market share. Oke, untuk kriteria yang pertama itu ada di definisi, di mana definisi CPT itu adalah menjelaskan pola distribusi, ukuran, dan juga hierarki kota berdasarkan kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa di wilayah sekitar. Sedangkan untuk market share itu sendiri, dia adalah porsi penguasaan suatu pasar yang diraih oleh satu perusahaan dalam periode tertentu, diukur secara relatif terhadap total pasar. Lalu untuk kriteria yang kedua adalah fokus analisis, di mana untuk CPT itu sendiri, fokus analisisnya itu ada di spasial, yaitu distribusi dan hierarki pusat-pusat pelayanan di ruang geografis. Nah, untuk di market share itu sendiri, dia ada di ekonomi, di mana di ekonomi itu sendiri adalah proporsi penguasaan ekonomi suatu entitas dalam suatu pasar. Nah, untuk kriteria yang ketiga, yaitu di fungsi utama, di mana fungsi utama dari CPT itu sendiri adalah mendeskripsikan dan memprediksi pola wilayah, menentukan order hierarki pusat pelayanan, mengidentifikasi wilayah yang terlayani atau tidak terlayani. Nah, untuk market share sendiri, fungsi utamanya itu adalah alat manajemen dan monitoring, yaitu lalu menetapkan tujuan pemasaran, memantau kinerja, mengukur posisi relatif suatu entitas dalam suatu pasar. Nah, untuk kriteria yang keempat itu adalah tujuan atau apa sih yang ingin dicapai dari setiap metode ini. Untuk CPT itu sendiri, dia itu
menjelaskan keteraturan spasial di mana distribusi permukaan bukan kebetulan ada tapi adanya logika ekonomi di baliknya. Sama muncul. Hah? Terus gimana kau bayar permukaan? Lanjut. Ulang. Oh, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah di kriteria yang keempat, yaitu tujuan atau apa yang ingin dicapai. Di mana untuk CPT itu sendiri dia menjelaskan keteraturan spasial bahwa distribusi permukiman bukan kebetulan, tetapi ada logika ekonomi di baliknya, dan juga untuk mencapai efisiensi distribusi layanan di suatu ruang. Nah, untuk market share sendiri dia adalah market power, menarik supplier dan distributor, yaitu quality signaling untuk membangun kredibilitas di pasar, dan yang ketiga adalah penerapan target pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk konsep kunci dari CPT itu sendiri, dia ada range, threshold, hierarchy order, key principle, di mana ada K93, K94, dan juga K97, jaringan heksagonal, city reach atau full sectors dari loss. Nah, untuk market share sendiri, konsep kuncinya adalah revenue market share, unit market share, market power, quality signaling, dan juga pangsa investasi. Nah, lalu untuk bagian implementasinya, untuk CPT itu sendiri yang pertama ada penetapan hierarki pusat pelayanan, lalu yang kedua ada perencanaan distribusi fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan juga pasar. Lalu yang ketiga ada analisis struktur ruang wilayah dan juga ketimpangan spasial, dan yang keempat adalah desain pusat pertumbuhan baru. Nah, untuk market share sendiri, yang pertama implementasi dalam PWK-nya yaitu yang pertama identifikasi sektor unggulan daerah yang layak dikembangkan. Yang kedua, analisis daya saing wilayah kota terhadap wilayah lain. Lalu yang ketiga adalah perencanaan kawasan industri untuk menilai kapasitas dan potensi industri di wilayah tersebut itu mumpuni atau tidak. Lalu yang keempat adalah penetapan target pangsa investasi atau lapangan kerja. Dan yang kelima adalah deteksi dominasi spasial aktivitas ekonomi. Nah, untuk keunggulannya, sekarang kita akan bahas keunggulan di bidang PWK sendiri. Untuk CPT sendiri, keunggulan yang pertama itu dia adalah integratif, di mana integratif adalah menghubungkan ekonomi, sosial, dan juga spasial sekaligus dalam satu bidang. Lalu yang kedua adalah normatif. Normatif itu apa? Normatif adalah memberikan acuan bagaimana seharusnya sistem permukiman tertata. Yang ketiga, versi loss, lebih fleksibel untuk wilayah heterogen. Nah, tetapi untuk market share sendiri keunggulannya apa di dalam bidang PWK, yaitu terukur dan komparatif, karena dia itu memberikan nilai kuantitatif antara dua wilayah yang dianalisis. Lalu yang kedua adalah menetapkan target pengembangan yang konkret. Lalu yang ketiga adalah mendeteksi dominasi spasial aktivitas ekonomi. Dan yang keempat adalah relevan untuk perencanaan ekonomi di daerah yang berbasiskan data. Nah, untuk keunggulan CPT dalam PWK itu sendiri, dia adalah menyusun struktur ruang RT/RW, merencanakan distribusi fasilitas publik, menganalisis hierarki perkotaan, merancang pusat pertumbuhan baru, dan mengevaluasi ketimpangan aksesibilitas layanan yang ada di suatu kota. Nah, untuk keunggulan market share dalam bidang PWK itu sendiri, secara keseluruhan, dia yang pertama itu adalah menganalisis daya saing ekonomi wilayah, merencanakan kawasan industri atau investasi, lalu mengidentifikasi sektor unggulan daerah, lalu menetapkan target pangsa ekonomi wilayah, dan juga mendeteksi dominasi ekonomi antar wilayah. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multi criteria decision making atau MCDM, di mana secara definisi MCDM adalah multi criteria decision making yang merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang digunakan ketika terdapat beberapa alternatif yang harus dipilih berdasarkan banyak kriteria yang seringkali bertentangan. Lalu dalam konteks pemilihan lokasi, keputusan itu tidak hanya mempertimbangkan salah satu faktor atau kriteria saja, tetapi berbagai aspek seperti biaya, tenaga kerja, kualitas hidup, infrastruktur, dan juga faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, MCDM menjadi alat yang paling penting untuk membantu mengambil keputusan dalam menemukan alternatif terbaik dengan mempertimbangkan seluruh kriteria secara sistematis. Lalu ada spatial clustering. Secara definisi, spatial clustering adalah kecenderungan data atau fenomena geografis untuk membentuk pola pengelompokan atau klaster dalam sebuah ruang. Pola ini disebabkan oleh adanya spatial autocorrelation atau SR, yaitu keterkaitan antara lokasi yang berdekatan.
Spatial clustering dapat dimanfaatkan dalam analisis location allocation karena lokasi optimal itu cenderung berada dekat dengan area yang memiliki konsentrasi nilai tertinggi. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan antara market share, yaitu materi yang sedang kita bahas, dengan MCDM dan juga spatial clustering, di mana dalam definisinya market share adalah proporsi penjualan, sedangkan MCDM adalah metode pengambilan keputusan, lalu spatial clustering adalah konsep pengelompokan fenomena geografis. Lalu untuk fokus utamanya, market share itu lebih berfokus dalam kinerja pasar dan juga daya saing perusahaan. Lalu untuk MCDM itu merupakan pengambilan keputusan yang paling optimal dari berbagai alternatif maupun kriteria. Lalu untuk spatial clustering itu fokusan utamanya itu lebih kepada pola distribusi dan juga keterkaitan spasial. Lalu untuk mekanisme utamanya, market share itu menggunakan market power, quality signaling yang bisa dari lemah hingga yang paling efisien. Lalu untuk MCDM itu mekanisme utamanya adalah dengan melakukan pembobotan kriteria, evaluasi alternatif, dan juga perankingan dari setiap kriteria yang ada. Lalu untuk spatial clustering itu fokusan mekanisme utamanya itu adalah spatial autocorrelation atau SA. Lalu tujuan penggunaannya dari market share, tujuan utamanya itu adalah untuk mengukur performa kompetitif dari sebuah perusahaan. Lalu untuk MCDM, tujuan penggunaannya adalah menentukan alternatif terbaik dari berbagai alternatif maupun kriteria yang kita buat. Lalu untuk spatial clustering itu untuk mengidentifikasi pola spasial untuk mendukung lokasi kita. Lalu kelebihannya dari market share adalah sederhana, mudah diukur, dan relevan untuk menganalisis pasar. Kekurangan dari market share atau kelemahannya adalah parsial, hanya dalam satu indikator saja, tidak selalu mencerminkan profit. Lalu untuk MCDM itu kelebihannya itu sangat komprehensif, fleksibel, dan juga mengakomodasi banyak faktor dan juga kriteria. Lalu untuk kekurangan atau kelemahan dari MCDM itu membutuhkan data yang cukup kompleks dan sensitif terhadap bobot dari setiap kriteria yang ada. Lalu untuk spatial clustering itu kelebihannya dapat menangkap pola geografis dan dalam mendukung analisis lokasinya. Untuk kekurangannya atau kelemahannya itu sangat bergantung pada kualitas data spasial yang kita miliki dalam melakukan sebuah analisis. Lalu peran dalam perencanaan wilayah itu untuk market share itu merupakan indikator ekonomi dan daya saing sebuah wilayah. Lalu untuk MCDM itu merupakan alat utama dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam memilih sebuah lokasi dengan berbagai kriteria. Lalu untuk spatial clustering itu kegunaannya dalam perencanaan wilayah itu adalah analisis distribusi spasial dan juga penentuan pola lokasi. Lalu untuk keterkaitan dengan teori lainnya, untuk market share itu bisa menjadi salah satu kriteria dalam MCDM. Lalu untuk MCDM itu dapat mengintegrasikan market share dan juga faktor-faktor spasial dari spatial clustering. Lalu spatial clustering dalam keterkaitannya dengan teori lain itu dapat menjadi dasar analisis spasial dalam MCDM. Nah, berikut ini adalah Rayleigh Law yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah Rayleigh Law, di mana Rayleigh Law ini secara garis besar adalah fondasi metode yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi oleh metode-metode lainnya. Oke, untuk Rayleigh Law of Radial Gravitation yang ditemukan pada tahun 1931 oleh William J. Rayleigh, dapat dilihat ini adalah bapak penemu metode Rayleigh Law. Nah, gunanya itu untuk apa sih Rayleigh Law ini? Untuk mengukur daya tarik perdagangan antara dua kota besar terhadap kota perantara. Nah, model ini menggunakan konsep gravitasi dalam analisis perdagangan detail. Nah, Rayleigh menyatakan bahwa dua kota menarik perdagangan dari kota perantara sekitar sebanding dengan populasi kedua kota dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, Rayleigh Law sendiri itu menjadi dasar bagi model half breaking point converse dan juga metode lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk prinsip dasar rumus dari Rayleigh Law sendiri itu ada BA per BB sama dengan PA per BB dikali DB per DA kuadrat, di mana BA sendiri itu adalah proporsi perdagangan atau konsumen dari wilayah yang tertarik ke kota A. Nah, untuk BB sendiri adalah proporsi perdagangan atau konsumen dari wilayah yang tertarik ke kota B. PA itu sendiri adalah populasi di kota A, PB adalah populasi di kota B. Nah, sedangkan untuk DA adalah jarak dari breaking point ke kota A, dan DB adalah jarak dari
breaking point ke kota B. Lalu untuk tahap implementasinya mungkin nanti akan dijelaskan ketika di akhir section. Baik, untuk fungsi analisis dari release law sendiri, yang pertama adalah menentukan proporsi perdagangan yang ditarik oleh dua kota bersaing dari kota perantara di antara mereka. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kota mana yang lebih dominan dalam menarik konsumen dari wilayah tertentu. Lalu yang ketiga digunakan bersama formula nomor 2 ataupun breaking point untuk memetakan batas area perdagangan. Lalu yang keempat adalah membantu pedagang dan surat kabar menentukan wilayah pemasaran yang efektif. Jadi dari release law itu sendiri, di saat dua kota itu dianalisis jadi satu, nanti kita akan mendapatkan breakpoint atau titik tengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, untuk asumsi dari release law itu sendiri, yang pertama adalah populasi sebagai proksi daya tarik, di mana semakin besar kota juga semakin besar daya tariknya terhadap konsumen. Jadi populasi dari suatu kota itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari release law itu sendiri. Lalu yang kedua, jarak bersifat prediktif, di mana semakin jauh jarak semakin berkurang keinginan konsumen untuk bepergian. Lalu yang ketiga adalah konsumen bersifat rasional, di mana konsumen selalu memilih pusat perdagangan dengan utilitas tertinggi berdasarkan ukuran kota dan jarak. Nah, yang keempat adalah wilayah homogen, di mana kondisi jalan, aksesibilitas, dan topografi dianggap seragam di seluruh wilayah. Lalu yang kelima adalah persaingan bersifat bipolar, di mana model hanya mempertimbangkan dua kota yang bersaing, jadi sangat disayangkan sekali. Walaupun pengaplikasian yang mudah, tetapi hanya dapat digunakan oleh dua kota yang dianalisis. Lalu untuk asumsi yang terakhir adalah daya tarik proporsional terhadap populasi, di mana populasi mencerminkan kekeragaman dan ketersediaan barang atau jasa. Nah, kapan sih release law itu digunakan? Nah, release law digunakan ini ketika ada dua kota bersaing yang memperebutkan konsumen dari kota perantara. Nah, makanya ketika ada dua kota yang bersaing untuk menarik konsumen, maka digunakanlah release law untuk mencari titik perantaranya atau titik tengahnya atau breaking point-nya. Nah, yang kedua, untuk memetakan batas area perdagangan antara dua kota besar. Yang ketiga, saat data hanya tersedia berupa populasi dan jarak. Ketika kamu menganalisis suatu kota, tetapi hanya ada data populasi dan jarak, di saat dua wilayah itu keterbatasan informasi, kamu bisa menggunakan metode release law ini untuk analisis market share-nya. Nah, untuk konteks analisis perdagangan antar kota itu masuk interurban dan bukan dalam kota. Dan juga tidak disarankan jika perbedaan populasi sangat besar, lebih dari 20 kali lipat, karena akurasi akan menurun secara signifikan. Nah, mungkin untuk ini akan dijelaskan nanti ketika sudah penjelasan implementasinya. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan dari metode release law itu sendiri, yang pertama mudah dihitung karena hanya perlu data populasi dan juga data jarak. Yang kedua, telah diuji empiris secara ekstensif oleh Rayleigh dan juga Converse. Dan yang ketiga adalah memberikan prediksi yang cukup akurat untuk kondisi rata-rata. Dan yang keempat adalah fondasi historis yang kuat dan banyak diadaptasi. Nah, untuk kelemahannya itu apa sih? Yang pertama, hanya mampu menganalisis dua kota sekaligus. Sangat disayangkan sekali metode release law yang sangat mudah diterapkan ini hanya bisa digunakan untuk menganalisis dua kota sekaligus, tidak bisa lebih dari dua. Nah, lalu yang kedua, boundary perdagangan bersifat tetap atau kaku, jadi sampai dengan tidak realistis. Lalu, eksponen 2 tidak selalu valid, bisa 1,5 sampai 4,5, lebih dari itu, dan juga lihat dari O'Kelly dan juga Miller. Nah, lalu yang keempat adalah tidak menangkap perilaku probabilistik konsumen. Jadi di sini kita benar-benar hanya menghitung analisis populasi dan juga jarak. Dan yang keempat, tidak berlaku untuk konteks intra-unggulan. Oke, untuk metode converse modification akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya membahas tentang converse modification. Jadi converse modification sendiri adalah pemahaman dari release law yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Dan dia dibuat oleh P.D. Converse dari University of Illinois. Dan ini mencakup dua inovasi utama, yaitu pertama adalah formula breaking point untuk menentukan batas eksak area perdagangan sebuah kota, dan yang kedua adalah new law of freedom gravitation yang memperkenalkan konsep inertia factor untuk mengukur proporsi perdagangan yang diperkenalkan versus yang dilam oleh kota kecil ke kota besar terdekatnya. Jadi prinsip dasarnya adalah BP B sama dengan DAB per 1 per akar 4A PA per PB.
Jadi BP ini adalah titik batas dari arah kota B, dan BAB sendiri adalah jarak antara kota A dan kota B. Lalu PA sama PB itu adalah populasi kota A dan kota B. Lalu ada BA per BB sama dengan PA per HB dalam kurung 4 per D kuadrat. Jadi BA sendiri adalah perdagangan keluar kota, lalu BB sendiri adalah perdagangan yang diperdagangkan. Lalu PA adalah populasi kota luar, HB adalah populasi kota asal, D adalah jarak ke kota luar, dan 4 adalah konstanta yang merupakan inertial factor. Next. Jadi fungsi analisis dari conversus modification sendiri adalah untuk menentukan batas eksak area perdagangan satu kota tanpa survei lapangan. Lalu mengukur proporsi perdagangan yang diperdagangkan versus yang hilang ke kota kompetitor. Lalu memberikan standar kinerja bagi pedagang kota kecil untuk mengetahui apakah mereka melakukan lebih baik atau lebih buruk dari rata-rata. Lalu membantu strategi alokasi anggaran iklan agar fokus di dalam area perdagangan. Dan terakhir adalah memperluas analisis ke kota satelit dan kota di dalam area perdagangan kota besar. Jadi, dan asumsinya adalah inertial factor yaitu sebenarnya 4 yang bersifat konstan dan universal. Yaitu ditentukan dari satu survei di Illinois. Jadi yang kedua adalah jika kota kecil kehilangan perdagangan ke N kota besar, maka inertial factornya adalah 4N. Lalu model berlaku untuk populasi kota yang berada di atas 100.000 jiwa dan dirancang untuk fashion goods atau shopping goods. Dan lalu ada perbedaan populasi tidak lebih dari 20 kali. Akurasi menurun untuk kota sangat besar seperti Chicago. Dan terakhir adalah untuk kota metropolitan sangat besar, gunakan eksponen kuadrat pada jarak, formula nomor 4 dan 5 atau inertial factor 1,5. Next. Jadi kapan kita harus menggunakan conversus modification? Jadi yang pertama adalah ketika ingin menentukan batas area perdagangan sebuah kota kecil dengan cepat tanpa survei lapangan. Yang kedua adalah saat menganalisis seberapa besar perdagangan yang bocor dari kota kecil ke kota besar terdekat. Yang ketiga adalah untuk membandingkan kinerja aktual pedagang lokal dengan prediksi formula atau benchmarking. Yang keempat adalah saat kota kecil bersaing dengan satu atau beberapa kota besar yang berdekatan. Yang terakhir adalah tidak disarankan untuk kota metropolitan besar seperti Chicago dan St. Louis, gunakan modifikasi eksponen kubik. Jadi keunggulan dari conversus modification sendiri adalah menambah dimensi retensi perdagangan yang tidak ada di Rayleigh's Law. Yang kedua adalah breaking point dapat dihitung dalam hitungan menit. Hanya perlu peta jalan dan data populasi. Dan yang ketiga adalah diuji empiris pada 100+ kasus di Illinois. Tentang adalah praktis untuk pedagang dan perencana kota kecil. Dan kekurangan sendiri adalah inertial factor 1,4 itu terlalu generik, bervariasi signifikan antara wilayah 1,2 sampai 17,6 dalam data converse. Lalu tidak berlaku untuk kota sangat besar dan jadi perlu penyesuaian eksponen yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu masih deterministik, jadi tidak probabilistik. Antara adalah terbatas pada fashion goods dan tidak langsung applicable ke semua kategori goods. Next. Teori ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke model yang selanjutnya yaitu Huff model. Nah, Huff model sendiri ini adalah model probabilistik yang dikembangkan oleh David L. Huff dari UCLA sebagai pembaruan fundamental dari pendekatan deterministik dari Rayleigh itu sendiri. Nah, model ini lebih mengalihkan fokus dari boundary yang kaku ke probabilitas konsumen dalam memilih pusat pembelanjaan tertentu. Huff sendiri mendefinisikan retail trade area bukan sebagai garis batas tetap, namun sebagai a series of radial zones in which the proportional of consumers patronizing a given retail facility varies from 0 to none. Nah, dengan prinsip dasarnya sendiri yaitu bisa dilihat sendiri di sini dengan PCIJ sebagai probabilitas konsumen dari area yang mengunjungi pusat perbelanjaan di J. Nah, SI sendiri sebagai luas selling space pusat J dengan satuan meter persegi, TIJ dengan waktu tempuh dari I ke J dan lambdanya sebagai parameter dan diestimasikan secara empiris. Nah, fungsi analisis dari model sendiri yaitu yang pertama delineasi area perdagangan intraurban secara probabilistik bukan sebagai boundary yang kaku. Yang kedua, estimasi jumlah konsumen yang diharapkan dari setiap zona statistik
Dan yang ketiga, estimasi potensi penjualan tahunan berdasarkan pendapatan dan anggaran belanja konsumen. Yang keempat, analisis skenario lokasi baru dengan cara membandingkan probabilitas dan potensi penjualan berbagai lokasi alternatif. Dan yang terakhir, perencanaan investasi dengan seperti kebutuhan lahan, merchandise, promosi untuk fasilitas retail yang baru. Nah, asumsi yang digunakan oleh model ini sendiri yang pertama yaitu luas selling space dengan satuan meter persegi tadi sebagai proxy yang valid untuk daya tarik pusat perbelanjaan. Yang kedua, travel time. Yang travel time di sini yang dimaksud bukan jarak fisik, namun ukuran hambatan sebagai ukuran hambatan yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu menggunakan asumsi utilitas pusat perbelanjaan berbanding terbalik secara parabolik dengan waktu tempuh atau opportunity cost. Yang keempat, asumsinya yaitu parameter lambda harus diestimasi secara empiris untuk setiap jenis produk dan konteks geografis. Selanjutnya, asumsinya yaitu model mengikuti least choice axiom dan menghasilkan property independence from irrelevant alternatives atau IIA. Ya, dengan asumsi yang terakhir yakni konsumen bertindak rasional dalam memaksimalkan utilitas berbelanja. Nah, kapan sih model ini digunakan? Yang pertama, saat merencanakan pembangunan pusat perbelanjaan baru dalam lingkungan urban. Yang kedua, ketika perlu estimasi realistis market share dalam lingkungan baru multi kompetitor. Yang ketiga, untuk analisis komparatif berbagai lokasi potensial sebelum keputusan investasi. Yang keempat, saat data travel time, luas pusat perbelanjaan dan sensus penduduk per zona tersedia. Dan yang terakhir yaitu ketika analisis yang dibutuhkan bersifat intra-urban atau dalam suatu kota saja, bukan antar kota. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan dari model ini sendiri yaitu kita masuk ke keunggulan terlebih dahulu. Di mana yang pertama keunggulannya yaitu probabilistik atau lebih realistis dari model deterministik. Yang kedua, mampu menangani banyak kompetitor sekaligus. Yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan data sensus untuk estimasi penjualan konkret. Yang keempat, fleksibel dalam artian lambda dikalibrasi per jenis produk. Dan yang keunggulan terakhir dari model ini sendiri yaitu fondasi perilaku konsumen yang lebih kuat atau loose choice action tadi. Nah, untuk kelemahan model ini sendiri yaitu yang pertama, memerlukan estimasi parameter lambda yang membutuhkan survei empiris. Yang kedua, properti IIA bermasalah jika ada banyak alternatif yang serupa, misal mall dengan mix toko yang mirip-mirip. Yang ketiga, tidak mengeksplisitkan batas area perdagangan atau bisa dibilang hanya kontur probabilitas. Yang keempat, data selling space dan travel time harus akurat dan terkini. Oke, untuk model selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk model terakhir yang akan kita bahas di sini adalah O'Kelly-Miller synthesis, di mana O'Kelly-Miller synthesis ini adalah generalisasi dari Rayleigh's Law yang dikembangkan oleh O'Kelly dan juga Miller di Ohio State University, di mana model ini itu memperluas Rayleigh ke kondisi multi-center dengan menggunakan probability contour mapping dan juga numerical integration sekaligus menggunakan metodologi Rayleigh dengan teknik Applebaum atau customer spotting untuk menentukan primary trade area. Dengan prinsip dasarnya adalah probabilitas X dalam memilih pusat A, di mana MA dan juga MP itu adalah ukuran atau daya tarik pusat A dan juga B. Lalu untuk DXA dan juga DXB adalah jarak dari titik X ke pusat A dan juga jarak dari titik X ke pusat B. Lalu untuk beta ini adalah parameter hambatan jarak atau distance decay. Lalu apa sih fungsi dari analisis O'Kelly-Miller synthesis ini? Yang pertama itu adalah delineasi area perdagangan untuk lebih dari 2 center secara simultan dan juga akurat. Untuk yang kedua, itu adalah menentukan primary trade area berdasarkan threshold presentase penjualan, misal 60% dan juga 75%. Lalu yang ketiga, itu adalah analisis lokasi yang dari perspektif, yaitu membandingkan potensi berbagai lokasi kandidat dalam lingkungan secara kompetitif. Lalu keempat, itu dapat menghubungkan probability counter dari half model dengan customer spotting atau Applebaum dalam satu kerangka secara unified. Lalu yang terakhir itu adalah kalibrasi parameter beta dan juga data empiris menggunakan maximum likelihood simulation atau estimation. Lalu untuk asumsinya dari O'Kelly-Miller synthesis ini, yang pertama, perilaku konsumen itu bersifat probabilistik. Kedua, daya tarik pusat dapat dikuantifikasi.
Ketiga, jarak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pilihan. Keempat, parameter beta itu bersifat konstan di seluruh wilayah studi. Lalu konsumen itu bertindak secara independen dan juga rasional. Dan yang terakhir, semua pusat itu bersaing dalam kondisi informasi sempurna antar bersaingnya. Selanjutnya, kapan kita menggunakan O'Kelly-Miller synthesis ini? Kita akan menggunakan ketika saat ada lebih dari 2 center bersaing dan diperlukan delineasi area perdagangan secara akurat dan juga geometris. Kedua, itu kita menggunakan ketika parameter jarak itu perlu dikalibrasi dan juga diobservasi. Lalu ketiga, untuk analisis lokasi perspektif, di mana dalam menentukan lokasi terbaik dari beberapa kandidat berdasarkan potensi penjualannya. Lalu saat perlu menghubungkan probability contour dengan definisi primary trade area atau threshold penjualannya. Dan yang terakhir itu dengan dalam penelitian akademis dan juga perencanaan retail dengan skala lanjut dengan dukungan komputasi. Lalu, apa keunggulan dan juga kelemahan dari O'Kelly-Miller synthesis? Untuk keunggulannya, yang pertama, itu dapat mengatasi keterbatasan 2 center ID untuk kasus multi center. Kedua, itu parameter beta dan juga metrik jarak fleksibel itu dapat dikalibrasikan. Lalu ketiga, itu dapat menghubungkan Rayleigh, Huff, Applebaum dalam suatu kerangka. Lalu dapat digunakan secara deskriptif maupun perspektif. Dan yang terakhir, batas area perdagangan geometrically correct atau circular contours untuk skala P sama dengan 2. Lalu apa kekurangan dari O'Kelly-Miller synthesis ini? Kekurangan yang pertama adalah parameter beta itu sulit dikalibrasi karena membutuhkan data empirik yang sangat besar. Kedua, mengasumsikan beta secara konstan padahal sensitivitas jarak terhadap bervariasi antar segmen dan juga populasi. Ketiga, tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti preferensi, loyalitas, dan juga citra dari sebuah merek. Selanjutnya, itu mengabaikan hambatan fisik dan aksesibilitas jaringan jalan yang sebenarnya secara existing. Dan juga yang terakhir, itu daya tarik pusat itu disederhanakan hanya dalam satu variabel tunggal saja. Nah, selanjutnya untuk melakukan metode Rayleigh's Law of Retail Gravitation akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke metode Rayleigh's Law of Retail Gravitation, di mana ini adalah tahap penerapan yang paling menjadi fondasi untuk keseluruhan metode yang akan dibahas selanjutnya. Oke, yang pertama adalah kita akan merecall kembali materi yang ada, yaitu fondasi metode, di mana metode ini mengadaptasi hukum gravitasi Newton ke konteks perdagangan, di mana dua kota menarik konsumen dari kota kecil ke kota besar. Nah, intinya semakin besar kota atau pusat belanja, semakin kuat daya tariknya. Nah, sedangkan semakin jauh jarak dan juga antara keduanya, semakin lemah daya tarik yang dibentuk. Nah, tujuan dari Rayleigh's Law of Retail Gravitation ini apa? Untuk yang pertama adalah menentukan breaking point, yaitu dua kota di titik di mana konsumen itu mulai beralih menarik diri dari satu kota ke kota lain. Yang kedua, mengukur daya tarik komersial atau pusat perdagangan terhadap konsumen di wilayah tertentu. Nah, yang ketiga, memetakan hinterland atau catchment area dari suatu pusat kota atau kawasan komersial. Nah, kapan sih metode ini digunakan? Metode ini digunakan ketika yang pertama, menentukan batas wilayah, pengaruh atau pelayanan antara dua kota atau pusat kegiatan. Nah, yang kedua, menganalisis daya tarik relatif suatu pusat berdasarkan menganalisis jumlah penduduk dan jarak. Lalu, yang ketiga, membantu perencanaan lokasi retail, fasilitas atau pusat layanan saat data masih terbatas. Yang keempat, memperkirakan orientasi pilihan konsumen atau pengguna terhadap pusat layanan terdekat dan terbesar. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk analisis awal interaksi spasial sebelum memakai model yang lebih berkembang. Jadi metode Rayleigh's Law ini hanya bisa digunakan untuk data dua kota atau dua wilayah. Nah, kita akan masuk mulai ke bagian rumus. Jadi untuk rumus Rayleigh's Law of Retail Gravitation itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk mencari breakpoint. Nah, di mana untuk breakpoint itu sendiri sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per PB, di mana DAB itu adalah jarak antara kota A dan kota B. Lalu untuk PA itu adalah populasi di kota A dan untuk PB adalah populasi di kota B. Nah,
Yang kedua, mencari rasio daya tarik. Setelah breaking point itu didapatkan, kita akan mencari rasio daya tarik untuk tahap selanjutnya. Di mana yang rumus yang digunakan adalah PA per PB dikali DB per DA kuadrat. Di mana PA adalah populasi kota A dan PB adalah populasi di kota B. Untuk DB itu sendiri, dia adalah jarak dari wilayah ke kota B dari breakpoint sendiri. Nah, dan untuk di DA itu juga sebaliknya, dia adalah dari jarak breakpoint ke kota A. Nah, sebelum kita masuk ke tahap analisis, step-nya adalah yang pertama kita menentukan 2 kota dan 2 wilayah studi. Yang kedua adalah mengumpulkan data populasi, dan yang ketiga adalah mengumpulkan data jarak. Setelah semua data terkumpul terhimpun menjadi satu, kita masuk ke tahap analisis, di mana tahap analisisnya itu adalah yang pertama menghitung breakpoint, dan yang kedua adalah menghitung rasio daya tarik. Nah, oke, untuk di step yang pertama, di sini kelompok kita memakai studi kasus dan mengambil kota, di mana kota A itu adalah kota Kediri, dengan kota Kediri populasinya 301.424 jiwa, dan yang di kota B itu Madiun, kota Madiun dengan populasi itu 201.733 jiwa, dan jarak dari kota A ke kota B kita tarik ambil dari Google Maps karena itu lebih real berdasarkan kondisi existing juga, jadi ini bisa dilewati oleh pengendara motor, pengendara mobil, dan juga pengendara sepeda. Nah, untuk jarak dari kota A ke kota B didapatkan jarak 85 km. Oke, selanjutnya. Oke, yang pertama adalah menghitung breakpoint. Nah, untuk step 1, menghitung breakpoint sendiri itu sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah rumusnya, di mana jarak kota A dan kota B dibagi 1 ditambah akar populasi A per populasi B didapatkan, lalu kita implementasikan data-data dari pre-step tadi ke sini, di mana breakpoint sama dengan 85 didapatkan dari jarak kota A ke kota B 85 km per 1 ditambah akar 301.424 dibagi 201.73. Nah, didapatkan breaking point antara Kediri dan Madiun itu adalah 38,25 km. Nah, jadi didapatkan breakpoint dari Madiun adalah 38,2 km. Nah, sedangkan breakpoint dari Kediri adalah 46,75 km. Didapatkan dari mana 46,75 km itu? Didapatkan dari hasil 85, jarak antara kota A dan kota B itu 85 km, sedangkan didapatkan breakpointnya 38,25 km. Nah, didapatkan 85 dikurang 38,25, maka didapatkan breakpoint dari Kediri itulah 46,75 km. Artinya apa? Batas pengaruh perdagangan Madiun Kediri berada lebih dekat ke Madiun karena Kediri berpenduduk lebih besar sehingga daya tariknya lebih kuat. Lanjut. Nah, ini adalah visualisasi breakpointnya, didapatkan dari arah Madiun itu 38,25 km. Nah, dia ada di sekitar wilayah Wilangun sini, di tengah-tengahnya. Ini ditarik lurus dari Google Maps. Nah, ini adalah kota Madiun ke breakpoint 38,25 km, sedangkan dari kota Kediri ke breakpoint adalah 46,75 km. Oke, yang kedua adalah analisis yang terakhir, yaitu menghitung rasio daya tarik. Nah, dijelaskan rumusnya tadi, populasi kota A per populasi kota B dikali jarak wilayah ke kota B dan juga jarak dari wilayah kota A kuadrat. Oke, didapatkan sama dengan 301.424 201.733 dikali breakpoint tadi, hasil breakpoint itu dikuadratkan. Nah, pada akhirnya didapatkan hasilnya 1,0023 dan dibulatkan menjadi 1. Itu artinya apa, teman-teman? Jadi, rasio daya tarik perdagangan Kediri dan Madiun adalah 1:1. Nah, menunjukkan keseimbangan di titik breakpoint. Konsumen di titik ini memiliki kemungkinan sesama untuk tertarik ke kedua kota. Jadi konsumen itu bisa berbelanja ke wilayah Madiun dan juga bisa ke wilayah Kediri. Nah, hasil perhitungannya memberikan angka daya tarik antara kota A dan kota B. Jika hasilnya lebih besar dari 1, maka kota A lebih dominan. Sebaliknya, jika kurang dari 1, maka kota B lebih dominan. Nah, output yang didapatkan itu ada yang pertama adalah breakpoint, ini 46,75 dan juga 38,25. Nah, intinya apa? Breakpoint lebih dekat ke Madiun dengan jarak 38,25 km, menunjukkan zona pengaruh perdagangan Kediri lebih luas dengan rasio jarak 46,75 km karena populasinya lebih besar. Lalu untuk rasio daya tariknya adalah 1, menunjukkan daya tarik Kediri dan Madiun itu sama-sama besarnya ketika orang mau belanja ke Madiun ataupun mau ke Kediri. Nah, Kediri tetap dominan karena apa? Karena populasi penduduk di sana itu lebih banyak. Nah, mungkin solusi yang bisa ditawarkan adalah memperbaiki aksesibilitas antara Kediri ke Madiun itu menjadi lebih baik, sehingga breakpoint yang didapatkan mungkin
akan akan setara berada di tengah-tengah. Kalau tadi kan lebih condong ke arah Madiun. Oke, mungkin itu adalah penjelasan dari tahapan metode release law gravitation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi ke hub model. Namun kali ini kita akan lebih ke mempraktikkan bagaimana cara menggunakan hub model ini sendiri. Nah, kita lanjut ke step by stepnya terlebih dahulu, yaitu step yang pertama, membagi area ke unit statistik kecil, bisa berupa sensus, grid, kelurahan, kecamatan, ataupun yang lainnya. Step kedua, mengidentifikasi jarak perjalanan dari setiap area pelanggan ke setiap toko. Step ketiga, menghitung daya tarik masing-masing toko di setiap daerah. Step keempat, menghitung probabilitas pembelian untuk setiap area di setiap toko. Dan yang step terakhir yaitu menghitung jumlah konsumen yang diharapkan dari setiap toko. Next. Nah, untuk praktikum kali ini, untuk hub model sendiri, kita akan menggunakan, pada dasarnya menggunakan rumus ini, yang dimana sudah dijelaskan dari prinsip dasar model tadi, yaitu probabilitas konsumen di titik I melakukan perjalanan ke lokasi retail, SJ sebagai ukuran pusat perbelanjaan, TIJ sebagai waktu tempuh dari probabilitas konsumen dan yang menuju ke pusat perbelanjaan di titik J. Nah, lanjut karena kita menggunakan prinsip dasar ini, kita bisa mendapatkan rumus ini untuk menghitung jumlah konsumen yang diharapkan di I menuju J dengan CI sebagai jumlah konsumen di I. Next. Nah, kita masuk ke step pertama, yaitu membagi area ke unit statistik kecil. Nah, di sini kita sudah menyiapkan contoh grid untuk praktikum kali ini, yaitu kami mengambil grid 5x5 dengan ada 4 daerah pemukiman, yaitu pemukiman A, B, C, D dengan ada 2 toko. Yang pertama yaitu toko existing dengan ukuran 2 dan toko rencana ukuran 4. Next. Nah, untuk step kedua itu mengidentifikasi jarak perjalanan dari setiap area pelanggan ke setiap toko. Nah, mungkin teman-teman kebingungan nih gimana caranya kita mendapatkan nilai 2, 3, 32, 26, dan 32. Nah, cara menghitungnya yaitu dari pemukiman A menuju ke pemukiman existing bisa dapat 2 dengan cara menghitung manual grid per grid, yaitu itu 1, 2. Nah, misal dari kenapa bisa ada 6 sendiri, yaitu kita bisa lihat dari pemukiman C ke toko rencana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dapatlah 6. Nah, lainnya seperti itu juga. Next. Nah, untuk rumusan tadi kita sudah dapatkan dari prinsip dasar, kita ambil lagi menjadi cukup menggunakan ini saja, yaitu daya tarik untuk menghitung daya tarik dari model ini. Di mana daya tarik IJ merupakan daya tarik menuju toko J untuk konsumen di area I. Nah, step ini merupakan step untuk menghitung daya tarik, makanya kita menggunakan rumus daya tarik atau attractiveness untuk masing-masing toko di setiap daerah. Next. Nah, setelah kita mendapatkan perhitungan jarak tadi dari grid, kita masuk ke perhitungan daya tarik, di mana daya tarik sendiri yaitu S per T atau size dibagi jarak atau T tadi. Nah, kita mendapatkan nilai tadi pemukiman A menuju pemukiman existing yaitu mendapatkan nilai 2. Nah, karena tadi kita sudah menghitung nilai size toko existing yaitu 2, berarti 2 bagi 2. Nah, karena tadi toko rencana menggunakan ukuran 4, jadi kita bagi size-nya 4, toko rencana 4 dibagi jarak dari pemukiman A ke toko rencana yaitu 3, yaitu 4 bagi 3 sama dengan 1,3. Nah, itu kita totalkan menjadi 2,3. Nah, berlaku untuk pemukiman A, pemukiman B, C, D. Next. Nah, kita lanjut ke step keempat, yaitu menghitung probabilitas pembelian untuk setiap area di setiap toko. Dengan rumus yang berbeda kali ini, kita menggunakan rumus probabilitas. Nah, karena kita sudah menemukan daya tariknya, kita tinggal membaginya dengan total dari daya tarik tersebut. Nah, jadi kita dapat nilai dari toko existing dari toko pemukiman A yaitu 1 dibagi 2,3, hasilnya 0,43, dan untuk rencana 1,3 dibagi 2,3. Nah, hasilnya 0,57. Kalau ini semua dijumlahkan, hasilnya mendapatkan nilai 1,111 karena caranya cukup sama. Nah, kita masuk ke step kelima, yaitu menghitung jumlah konsumen yang diharapkan dari setiap toko. Karena kita sudah mendapatkan tabel perhitungan probabilitas, kita masuk ke step 5 itu tadi dengan rumus, yaitu kita mencari EIJ, di mana EIJ adalah jumlah konsumen. Nah, cara mendapatkan EIJ ini tadi yaitu dengan cara menghitung dengan cara mengkalikan probabilitas konsumen dikali dengan jumlah konsumen di zona I. Nah, karena kita tadi sudah menentukan tiap populasi dari tiap pemukiman, nah kita masukkan di tabel ini. Nah, dengan begitu kita bisa mengalihkan dengan mudah, yaitu dari
nilai ini tadi dikali dengan jumlah populasi di pemukiman A 0,43 dikali 4.500, hasilnya mendapatkan 1.935. Begitu juga dengan rencana dan lain-lainnya. Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu kita masukkan untuk nilai totalnya, untuk pembagian totalnya, untuk mendapatkan nilai market share dari toko existing maupun toko rencananya nanti. Nah, setelah kita jumlahkan populasi existingnya, mendapatkan nilai 6.700 dibagi dengan 20.000 untuk mendapatkan nilai market share dengan nilai 1 ini tadi. Nah, kita sudah mendapatkan 6.700 untuk existing dan rencana 13.300 dibagi 20.000 sama dengan 0,66 atau nantinya dikonversi menjadi persenan. Next. Nah, dengan hasil perhitungannya tadi kita mendapatkan toko rencana sebesar 66% dan toko existing sebesar 34% dengan pembagian pemukiman A menjadi 2.565, pemukiman B 5.390, pemukiman C 1.110 dan pemukiman D 4.235. Nah, untuk tahapannya sendiri dari menggunakan ArcMap itu kita menyiapkan data GDP yang kita punya mengenai model ini sendiri. Lalu kita masukkan ke ArcGIS-nya, ke layer next. Nah, kita nanti menggunakan model ini sendiri. Nah, untuk model ini sendiri ini tidak langsung ada di ArcMap, nanti ada perlu download dari internet lebih dahulu untuk model ini. Jadi nanti bisa download di internet lalu dimasukkan ke toolbox ini nanti. Nah, setelah kita menggunakan model ini tadi, tinggal masukin aja dari GDP tadi, dapatlah hasil output dari model ini sendiri, di mana segi 5 ini merupakan toko yang sudah ada atau toko existing, dengan persegi ini merupakan toko rencana. Nah, ini merupakan pengaruh toko rencana terhadap toko existing itu tadi. Next. Nah, untuk praktikum selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus P-median model. P-median model itu adalah model yang digunakan bagi kita untuk mencari lokasi optimum sebuah layanan fasilitas. P-median itu merupakan salah satu jenis model optimasi yang bertujuan untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan atau pusat pelayanan atau supply center agar pusat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dan pusat tersebut kepada penduduk atau demand point itu tersebar secara merata dalam suatu wilayah. Nah, tujuannya apa dalam kita menganalisis P-median model? Tujuannya adalah untuk memilih lokasi yang optimal bagi layanan fasilitas yang dan perlu memperhatikan prinsip pemanfaatan sumber dayanya paling minimum seperti waktu, biaya, jangkauan, dan lain-lainnya. Dan input dari P-median model itu adalah mencakup seluruh data awal yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu jumlah fasilitas atau P, lalu ada juga permintaan atau nodes, beserta bobotnya seperti populasi atau potensi penjualan, matriks jarak atau biaya antara lokasi potensial, dan juga titik permintaan, serta himpunan kandidat lokasi yang dapat dipilih untuk mendirikan sebuah fasilitas. Lalu outputnya apa? Output yang diperoleh dari proses analisis dari P-median model adalah untuk menempatkan P fasilitas alokasi setiap titik permintaan ke fasilitas terdekat, total biaya atau jarak tertimbang yang berhasil diminimalkan, serta distribusi market share berdasarkan hasil alokasi permintaan. Lalu, kapan analisis P-median model ini digunakan? P-median model ini digunakan ketika perencana atau kita ingin menentukan sebuah lokasi dengan sejumlah fasilitas itu secara optimal, dengan tujuannya adalah untuk meminimalkan total jarak dan juga biaya sebuah fasilitas di permintaan masyarakat. Di mana metode ini itu sangat relevan dalam berbagai konteks perencanaan, seperti terutama ketika ada distribusi layanan yang harus efisien dan juga merata. Lalu di sektor apa saja digunakan biasanya? Pertama ada di sektor kesehatan. Studi kasusnya contohnya adalah dalam menentukan lokasi puskesmas baru agar mencakup warga sebanyak mungkin dengan biaya seminimum mungkin dan juga jarak seminimum mungkin. Lalu untuk sektor kedua di sini ada transportasi, di mana biasanya digunakan ketika kita sebagai planner ingin menempatkan 5 terminal bus baru agar waktu tempuh masyarakat ke terminal bus baru tersebut itu sangat minim di biaya dan juga waktunya. Lalu ada sektor pendidikan. Contoh di kasusnya adalah ketika kita sebagai planner ingin menentukan lokasi sekolah baru berdasarkan distribusi jumlah anak usia sekolah. Contohnya di usia 6 hingga 17 tahun. Lalu ada di perhitungan P-median model. Dengan rumusnya adalah LO D dikali W akan menentukan hasil minimum, di mana LO adalah lokasi optimumnya, D adalah jarak antara
lokasi pusat pelayanan dengan lokasi yang akan dilayani, lalu W adalah bobot dari lokasi yang akan dilayani. Berikutnya ini adalah studi kasus terkait P median model, di mana kami atau saya akan memberikan studi kasus tentang membangun sebuah stasiun transportasi publik. Di sini studi kasusnya adalah sebuah pemerintah kota berencana membangun satu stasiun transportasi publik dari 3 kandidat lokasi yang tersedia di Kecamatan Wonokromo. Halte ini akan melayani 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Wonokromo, Kelurahan Ngagel, Kelurahan Ngagelrejo, Kelurahan Darmo, Kelurahan Jagir, dan juga Kelurahan Sawunggaling. Berikut ini adalah contoh peta yang sudah saya buat, itu berisikan kelurahan, sentroid dari setiap kelurahan, dan juga opsi lokasi halte, di mana saya mengambil 3 opsi lokasi yang akan kita tentukan menjadi satu lokasi yang paling minimum. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui jumlah penduduk tiap kelurahannya, di mana jumlah penduduk ini digunakan sebagai bobot W. Hal ini dikarenakan bobot W juga dapat menggunakan jumlah penduduk. Berikut ini adalah tabel contoh kelurahan beserta jumlah penduduknya setiap kelurahannya di Kecamatan Wonokromo. Dan ini adalah langkah-langkah cara kita melakukan analisis P median model di Geographic Information System. Pertama, kita harus menyiapkan data kelurahannya berupa SHP. Di sini saya mengambil studi kasus di Wonokromo. Lalu kedua, kita dapat menambahkan shape file point untuk menentukan opsi lokasi pembangunan. Contohnya di sini saya memberikan opsi lokasi berada di Kelurahan Darmo untuk lokasi A, lalu ada di lokasi B di Kelurahan Jagir, dan juga di lokasi C ada di Kelurahan Ngagel. Lalu langkah ketiga adalah kita membuat sentroid. Nah, bagaimana cara kita bisa membuat sentroid dari sebuah kelurahan? Caranya adalah dengan menggunakan tools feature to point. Di mana feature to point ini kita akan menginput feature dari Wonokromo sebagai kecamatan kita yang berisikan kelurahan yang akan kita analisis. Maka outputnya kita akan mendapati Wonokromo sentroid. Sentroid adalah seperti titik tengah dalam setiap kelurahan. Lalu bagaimana cara kita bisa menghitung jarak antara kelurahan atau sentroid dari setiap kelurahan ke dalam lokasi-lokasi yang sudah akan kita bangun dan juga berbagai opsinya? Caranya adalah menggunakan tools generate near tables, di mana tools generate near tables ini akan memberikan atau menghitung secara otomatis jarak antara sentroid kepada setiap lokasi-lokasi yang akan kita tentukan jaraknya dan juga biayanya seperti apa. Lalu output tabelnya itu akan menjadi seperti apa? Nah, output tabelnya akan menjadi seperti ini. Jadi jarak antara sentroid ke lokasi itu adalah jarak menuju setiap titik diukur menggunakan sentroid masing-masing kelurahan dengan setiap opsi titik lokasi yang ada dan menghasilkan tabel seperti ini. Saya memberikan contoh salah satu, di mana di Kelurahan Darmo jarak ke lokasi A itu adalah 650 meter. Jarak ke lokasi B adalah 1361 meter dan ke lokasi C adalah 1418 dan itu berlaku untuk semuanya berbeda-beda jaraknya tergantung seberapa jauh antara titik sentral dalam sebuah kelurahan dan juga titik lokasi yang akan kita bangun. Nah, pertama kita akan melakukan kombinasi dua titik A dan juga B, di mana total cost dihitung sebagai hasil perkalian antara nilai minimum atau jarak terdekat dengan jumlah penduduk atau W yang merepresentasikan bobot permintaannya. Di sini saya kembali memberikan contoh menggunakan Kelurahan Darmo. Di Kelurahan Darmo ini jarak paling minimum adalah ke titik A, di antara titik A dan juga B, karena ini adalah kombinasi dari dua titik A dan B terlebih dahulu. Dari Darmo ini lebih dekat ke titik A, yaitu 650 meter, dan dari jumlah penduduk Kelurahan Darmo itu adalah 13.992. Nah, cara kita untuk menentukan kosnya itu bagaimana? Kita dengan mengambil nilai minimumnya dikalikan dengan jumlah penduduk. Nilai minimum adalah 650 meter dikalikan dengan jumlah penduduk yaitu 13.992, maka kan menghasilkan 9.094.800. Nah, di tabel ini adalah dari total cost yang akan kita lakukan analisis. Boleh selanjutnya? Nah, setelah kita melakukan analisis titik A dan juga B, kita akan melakukan analisis di titik B dan juga C dengan definisi yang sama, di mana kita akan mengambil titik yang paling dekat dari sebuah sentroid kelurahan, di mana untuk titik B dan C, titik paling minimum adalah titik B dengan jarak 1361 meter dibandingkan dengan titik C yaitu 1481 meter. Maka kita akan mengambil titik B, di mana titik B ada 1361 meter, maka kita akan kembali mengalinya dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut dan kita akan mendapatkan dari hasil kombinasi antara
antara titik minimum dikali dengan jumlah penduduknya berapa, kita akan menemukan kosnya. Begitu juga dengan seluruh kelurahan yang ada. Boleh tunjukkan? Nah, masih dengan cara yang sama, namun kita akan mengombinasikan dua titik terakhir, yaitu adalah titik C dan A. Tadi kita sudah melakukan titik A dan juga B dan juga C, lalu sekarang adalah C dan juga A. Di C dan juga A ini kita menemukan, saya memberikan contoh lagi di Kelurahan Darmo, titik paling minimum adalah titik A, yaitu 650 meter dibandingkan titik C, yaitu 1418. Kita mengambil lagi-lagi minimalnya atau yang paling dekat. Di sini kita menghasilkan 650 sebagai titik minimum dan kita akan mengkalikannya lagi dengan jumlah penduduk dan akan menghasilkan kos yang ada dengan jarak paling minimum. Jadi cukup simpel sebenarnya, kita hanya mengombinasikan titik-titik yang ada A, B, B, C dan juga C, A, dan kita akan mengambil titik minimumnya lalu mengalikan dengan jumlah penduduk yang ada untuk menentukan kosnya seperti apa. Boleh next? Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah kombinasi lokasi terbaik adalah BC karena memiliki nilai LO minimum sehingga paling optimal berdasarkan aksesibilitas terhadap jumlah penduduk dan juga jarak pada kecamatan Monokromo dalam setiap sentroidnya. Berikut ini adalah hasilnya contoh dari kombinasi A, B, BC dan AC. Di sini dapat dilihat bahwa BC itu memiliki LO paling minimum yaitu 127.557.491 dibandingkan dengan kombinasi titik A, B dan juga AC. Boleh di next? Nah, mungkin seperti itu saja dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan terkait location allocation. Oke, baik. Selanjutnya adalah location allocation. Di sini location allocation sendiri adalah proses sistem informasi geografis atau GIS yang digunakan untuk menentukan lokasi optimal fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, dan mengalokasikan permintaan atau demand menuju fasilitas tersebut. Dengan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi layanan berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak, waktu tempuh, dan atau kapasitas. Lalu komponen dasar dari location allocation sendiri adalah pertama fasilitas, yaitu lokasi yang sudah ada atau kandidat tempat fasilitas baru. Lalu ada permintaan, yaitu titik-titik yang memerlukan layanan atau akses ke fasilitas. Lalu jaringan, yaitu sistem jalan dengan pengukuran jarak atau waktu tempuh antar titik. Jadi sebenarnya apa sih itu location allocation? Jadi location allocation itu sebenarnya adalah suatu himpunan model optimasi yang bertujuan untuk mencarikan solusi pada dua hal, yaitu menempatkan fasilitas dan siapa yang dilayani oleh fasilitas mana atau demand. Jadi ada banyak model yang tujuannya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah P-median, itu tujuannya untuk meminimasi total jarak tertimbang. Lalu ada P-center, yaitu tujuannya minimasi jarak terjauh untuk worst case. Lalu ada LSCP, yaitu Location Set Covering Problem. Tujuannya adalah untuk minimasi jumlah fasilitas agar semua titik tercakup dalam radius tertentu. Lalu ada MCLP, itu Maximal Covering Location Problem, itu tujuannya maksimasi demand yang tercakup dengan jumlah fasilitas tetap. Oke, pada contoh kasus ini saya akan menggunakan metode P-median karena yang relevan dengan topik kita hari ini. Ya, jadi contoh kasus adalah para mahasiswa di berbagai universitas di Surabaya telah menyelesaikan pembelajarannya pada hari ini dan mereka ingin menggunakan waktu luangnya untuk berjalan-jalan dan belanja bersama teman-teman mereka di mall-mall yang dekat dengan kampus mereka. Gunakan analisis location allocation metode P-median untuk menentukan mall terdekat dengan kampus mereka. Next. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan kita terlebih dahulu. Ada 3. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah fasilitas dan permintaan atau demand dan jaringan. Untuk permintaan dan demand sendiri itu terisi field populasi untuk weight, dan untuk jaringan sendiri terisi field length polyline untuk mengukur jarak. Next. Lalu buatlah network dataset menggunakan shapefile jaringan jalan. Ini hasilnya. Oke. Lalu gunakan network analyst. Lalu klik new location allocation. Lalu input shapefile pada masing-masing komponen. Itu di sini dan di sini. Untuk demand points gunakan field populasi sebagai W. Ini populasi. Oke. Lalu klik location allocation properties di pojok kanan atas. Lalu atur parameter-parameter analisis seperti di ilustrasi berikut. Jadi untuk impedance gunakan length atau yang isinya meters, travel from, diklik demand to facility.
Lalu problem type minimize impedance. Untuk facilities to choose ada 3 karena dapat 3 fasilitas, yaitu Grand Mall, Mall City, dan Galaxy Mall. Dan impedance transformation-nya linear. Lalu di accumulation click length dengan unit meter. Oke, jadi ini adalah hasil analisis location allocation dengan metode median. Ini ditujukan bahwa ada 3 lokasi mall terdekat bagi para mahasiswa sesuai lokasi kampus mereka masing-masing. Ini ada 1, 2, dan 3. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.